Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik, para subscriber, para followers, para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin, dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Amin. Baik teman-teman, para kibin-kibin ini sebenarnya sudah mulai kelimpungan, sempoyongan untuk membela ketersambungan nasab junjungan mereka, kaum Ba'lawi. Kenapa? Karena tidak ada bukti, dalil, akhirnya ya sempoyongan, senggol kanan, senggol kiri, ya, yang berujung kadang-kadang ngawur. Nah, yang ini terlalu lebay. Ini Ustadz ya. Ini Ustadz tipe kibin yang lebay karena latar belakangnya katanya sufi. Biasalah yang sufi ini identik dengan lebay. Ya. Katanya Ustadz siapa? Arozi ya. Iya. Ini lebay. Jadi biar kita tahu bagaimana lebaynya si Ustadz ini, yuk kita saksikan videonya secara seksama. Selamat menyaksikan. Ciri-ciri tentara Dajjal di akhir zaman tidak percaya zuriat Nabi. Kenapa? Imam Mahdi itu zuriat Rasulullah SAW. Nanti dia muncul, nggak mungkin. Keturunan Nabi udah habis. Ada gak yang ngomong begitu? Dia nggak sadar ngomong begini, itu udah ditandain sama Dajjal, dia langsung. Wah, ini panglima gua nih ya. Hati-hati Pak. Nah, itulah Ustadz yang satu ini lebay. Bagaimana dia ingin mengajak umat ini agar percaya atas ketersambungan silsilah nasab kaum Ba'lawi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang sangat lebay. Baik, poin-poin akan kami sampaikan. Jadi si Ustadz ini yang pertama mengira kami dan para pejuang kebenaran ini tidak percaya kepada dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasya wa kalla. Itu tuduhan sepihak yang tidak benar dan tidak berdasar. Baik. Yang kedua, Ustadz ini menyiret status nasab kaum Ba'lawi kepada status nasab Imam Mahdi. Dan Ustadz ini juga menyiret kepercayaan dan keyakinan atas ketersambungan nasab kaum Ba'lawi agar kita semua percaya, disandra, dipaksa seperti percayanya kepada Imam Mahdi. Di sini teman-teman. Dan seolah-olah mafhum mukhalafahnya yang tidak percaya kepada ketersambungan nasab kaum Ba'lawi berarti tidak percaya kepada Imam Mahdi. Nah, yang tidak percaya kepada Imam Mahdi, maka ini adalah pasukan Dajjal. La haula wa la quwata illa billah. Karena tidak punya dalil, ya akhirnya menyiret dalil datangnya Imam Mahdi ini dianalogikan kepada nasabnya kaum Ba'lawi. Nah, seolah-olah dzurriyyah Nabi itu hanyalah kaum Ba'lawi. Terus dzurriyyah Nabi yang lain,
keturunan Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Husain yang tercatat rapi, yang lain kemana? Nah, karena Ustadz ini sudah dibutakan oleh pesona dakwah tahayul dan dakwah hurufat kaum Ba'alawi, sehingga membutakan Ustadz itu dan pendengarannya untuk mendengar yang lain. Begitu teman-teman. Sekarang meneliti nasab ini, apakah penting dan sejauh mana pentingnya di dalam meneliti nasab? Memverifikasi nasab, meneliti nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW itu penting dan harus. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya As-Sawa'iqul Muhriqah di jilid 2 halaman 537, yang bagi li kulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabis syarif wa dabtuhu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam illa bihaq. Yang artinya seyogyanya, seharusnya bagi setiap seseorang itu memiliki kecemburuan, kepedulian akan nasab mulia ini dan memverifikasinya, menelitinya. Kenapa? Sehingga tidak dinisbatkan atau tidak dinasabkan siapapun dari kelompok manapun menisbatkan nasabnya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan hak, kecuali dengan benar. Nah, ini yang kami perjuangkan untuk menjaga kesucian dan kemuliaan nasab baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Ba'lawi ini sudah menisbatkan dirinya, kelompoknya itu kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ternyata sombong, angkuh, gila hormat. Nah, di sini diteliti. Ternyata setelah diteliti, pertama yang mengisbat nasab Ba'alawi itu ternyata Syekh Ali As-Sakra dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musiqah, berdasarkan syair Bakusir wabi walidihi Al-Maimun Ubaidun Al-Ayasiru Ubaiduhum, yang sebelumnya juga disebut. Tapi di sini syair ini mandek sampai ke Ubaid. Kemudian katanya Ali As-Sakar, menurut pemahaman saya, Ubaid ini adalah nama pendek dari Ubaidillah, kemudian ternyata ini ditasghir dari asal Abdullah yang ada di dalam kitab Al-Janadi. Seperti itu, teman-teman. Jadi kami bukan tidak percaya kepada dzurriyyah Nabi, tidak. Kami ini mempunyai kecemburuan dan kepedulian terhadap dzurriyyah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap nasab suci baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar tidak semua orang dengan mudah dan gampang mencangkokkan nasabnya kepada nasab suci, nasab mulia baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ teman-teman ini maksudnya. Nah, kalau kita mengikuti apa yang disampaikan kibin-kibin, ya percayalah, atau yang kemarin itu katanya berdasarkan barokah yang sudah kita rasakan.
terbukti mereka itu orang-orang baik. Ya mungkin ya Ustadz ini dengan kibin-kibin yang lain itu tidak pernah membaca kitab-kitab hurufat mereka. Klaim-klaim sesat mereka yang merusak akidah. Mengaku Allah merusak tauhid. Nyemek-nyemek itu menghalalkan sesuatu yang haram. Atau memang sudah tahu tapi menutup mata dan telinga. Ya tidak bisa. Kan ini yang kita teliti. Nah, jadi kemarin ada yang nanya, kenapa jenengan kok selalu ingin membatalkan nasabnya Mbak Alawi? Saya bukan ingin membatal nasabnya Mbak Alawi, kalau memang dia batal ya harus dibatalkan. Ini yang pertama. Nah, terus yang kedua, saya ini memiliki kecemburuan dan kepedulian terhadap nasab suci baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasab mulia itu harus dijaga sehingga tidak seseorang mencangkokkan nasabnya kepada nasab mulia tersebut kecuali dengan diteliti lebih dahulu benar apa tidak. Dan yang kedua, ya jauhlah dari kebenaran ketika cucu Nabi ini melakukan kesesatan yang masif, bahkan ditulis sehingga menjadi ajaran bagi kaumnya dan pengikutnya. Itu tidak masuk akal, ya. Karena ini adalah benih-benih yang baik, benih-benih yang suci, tidak mungkin merusak akidah dan merusak syariat. Nah, ini dari bentuk kecintaan dan kepedulian kami untuk menjaga pertama nasab suci baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua ialah menjaga akidah tauhid dan syariat yang kita cintai. Nah, ini maksud kami. Iya, oleh karena itu ya sampaikan kepada Ustadz Ar-Razi itu ya untuk mentalaah kembali. Ya, untuk mentelaah kembali apa yang jenengan sampaikan. Terus yang kedua, jangan mudah menyandera umat dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang jenengan sampaikan, ketika tidak mempercayai nasab Ba'alawi, berarti itu tidak mempercayai dzurriyyah Nabi. Yang tidak mempercayai dzurriyyah Nabi yaitu tidak mempercayai Imam Mahdi, dan yang tidak mempercayai Imam Mahdi itu adalah pasukan Dajjal. Tipe-tipe yang seperti itu teman-teman sebenarnya sudah, ini bukan hal baru ya. Tipe-tipe yang seperti ini sebenarnya bukan hal yang baru. Ini sudah dilakukan oleh para gerakan-gerakan seperti gerakan Daulah Fatimiyah, gerakan Koromito. Bagaimana Daulah Fatimiyah bisa mendirikan kerajaan untuk dinastinya, untuk keturunannya, dan bagaimana Daulah Fatimiyah, Ubaidillah Al-Mahdi mampu memperdaya umat agar menjadi pengikutnya dan mau berkorban, berperang demi dia. Di sini kita harus tahu. Jadi ada dua orang, Abu Abdillah Asy-Syi'i dan saudaranya Abul Abbas, yang diutus oleh Muhammad Al-Habib dari Yaman. Dia orang Salamiyah, Irak. Tapi karena menjadi pengikut setianya cucu Maimun Al-Qaddah, cicit Maimun Al-Qaddah, kemudian diutus oleh cicit Maimun Al-Qaddah ke Kutamah. Karena Kutamah itu ada yang bilang Kitamah, ada yang bilang Kutamah. Saya sudah enak dengan Kutamah. Qabilah Kutamah, bumi Kutamah itu katanya bumi yang subur linasri dakwatina, untuk menyebarkan dakwah kita, dakwah Syiah, Imamiyah, Ismailiyah. Akhirnya dua orang ini
pergi ke Kutamah bersama rombongan para jemaah haji yang di Kutamah, yang dari Kutamah. Akhirnya dia ke Mekah dulu, haji. Setelah haji itu akhirnya dia ikut dengan rombongan para jemaah haji yang dari Kutamah. Kemudian dia itu ya bagus caranya, mendidik umat, pemuda-pemuda, dididik, diajari ngaji, diajarin belajar kitab, terus diajarin semua, sehingga akhirnya mayoritas pemuda-pemudi Kutamah itu disandra, diikat oleh ikatan murid dan guru. Setelah diikat, setelah semua itu sudah diprediksi 80% rakyat Kutamah terpengaruh oleh didikannya. Akhirnya Abu Abdillah Asy-Syi'i mengirim surat kepada Abdullah Al-Mahdi, ada yang bilang Ubaidillah Al-Mahdi, untuk datang ke Kutamah. Setelah datang ke Kutamah, nah disinilah dia dilantik menjadi Imam Mahdi. Dan orang-orang Kutamah harus mempercayainya bahwa ini adalah hadza imamukum, katanya. Ini adalah Imam Mahdi. Orang-orang tersandra untuk tidak percaya. Wah, ini kalau tidak percaya nanti berarti tidak percaya kepada hadis Nabi. Yang tidak percaya kepada hadis Nabi berarti ini tidak percaya kepada baginda Nabi. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Rozi itu, yang tidak percaya kepada Imam Mahdi dialah pasukan Dajjal. Akhirnya orang-orang Kutamah tersandra dengan itu, terpaksa harus percaya bahwa Ubaidillah Al-Mahdi ini adalah Mahdi Al-Muntadhar. Di situ teman-teman, akhirnya seenaknya Ubaidillah Al-Mahdi ini dengan mudah memperdaya rakyat Kutamah, sehingga akhirnya dia mendirikan kerajaan. Karena rakyat Kutamah harus patuh dan taat kepada Ubaidillah Al-Mahdi yang palsu. Begitu. Tertipulah orang-orang Kutamah dan para tokoh dan kiai yang tidak sepaham dengan Ubaidillah Al-Mahdi yang palsu ini dibunuh. Rakyat sudah dibutakan, akhirnya rakyat ikut memerangi tokoh kiai setempat, ulamanya. Sehingga Kutamah semua di bawah kekuasaan Ubaidillah Al-Mahdi yang palsu itu, dan kemudian meluas kerajaannya sampai ke Mesir, hingga dirobohkan dan dimusnahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, di sini kalau menurut pandangan Ar-Razi, maka Salahuddin Al-Ayyubi ini memerangi Daulah Fatimiyah, dinasti Fatimiyah. Itu tidak percaya kepada Imam Mahdi, keturunan Nabi. Karena apa? Anak cucu Ubaidillah Al-Mahdi ini mengaku dzurriyyah Nabi, tapi palsu. Di masa kejayaannya, dinasti Fatimiyah ini memanggil para ulama nasab dan para ulama semuanya, dan memegang pedang di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya. Lalu berkata, hadza nasabi wa hadza hasabi. Pedang ini adalah nasabku. Artinya siapa yang menolak akan pedang ini musuhnya. Dan ini, emas ini dilempar. Ini adalah pangkatku. Adalah kemuliaanku. Siapa yang patuh kepadaku, ambillah. Nah, di sini. Jadi ulama bungkam, diam, takut. Ya, sebagian besar takut. Karena siapa yang membantah pasti dibunuh. Akhirnya diakuilah mereka sebagai keturunan Nabi dari jihad Sayyidina Husain, dan merubah dinastinya dari Al-Ubaidiyah itu menjadi Al-Fatimiyah agar lebih populer sebagai keturunan Nabi yang palsu. Begitu teman-teman. Iya. Mafhum biar tidak terlalu panjang, ya. Semoga si Ustadz Ar-Razi ini menyaksikan video ini dan dia tidak menyandera umat dengan Imam Mahdi, dan dia tidak asal nuduh para gerakan-gerakan pejuang kebenaran ini dengan pasukan Dajjal. Baik,
Eh, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.